Ya. Jadi kalau pengen paham sunnah kifayah itu kayak fardu kifayah. Fardu kifayah itu begini. Kalau ada sholat jenazah itu, kalau sudah ada beberapa orang melaksanakan sholat jenazah, yang lain gugur, tidak dosa. Tapi kalau melakukan sholat, tetap fardu kifayah. Ya. Sama sunnah kifayah begitu. Jika sebuah keluarga ada satu yang korban, maka sudah gugur yang lainnya. Tapi pun demikian masih tetap disunnahkan untuk berkorban yang lainnya. Intinya yang demikian itu adalah sah, tapi dengan catatan begini, dipastikan ditentukan dari 7 kambing tadi sepertujuan untuk keluarga A, namanya siapa kira-kira yang berkorban, siapa, begitu untuk melaksanakan sunnah ini sekaligus akan gugur sunnah kifayah seperti itu. Kan setiap tahunnya kan katanya tadi 1 tahun ini satu keluarga ini hanya ngambil 1 gitu Bu ya. Anggap saja mungkin hari tahun ini yang kena adalah si yang bapak itu Bu ya. Dan mungkin nanti sampai jatahnya kepada anak gitu ya. Sedangkan mungkin misalnya anak usianya masih belum balik Bu ya. Apakah nanti tetap dengan anak yang misalnya dihitung, jatahnya anak itu? Yang menggugurkan sunnah kifayah adalah orang yang mencukupi, orang yang seperti ayah. Seperti dia adalah untuk boleh bertasarruf dengan hartanya. Kalau misalnya jatahnya kan nanti puter besoknya tahun depannya istrinya gitu Bu ya. Atau nanti sampai mungkin ke anak yang istrinya kecil masih boleh. Itu apakah dia nanti bisa bisa beribadah. Menggugurkan sunnah kifayah? Kali kecil dialihkan saja nanti kepada yang tua. Karena gitu apa? Ya. Untuk menggugurkan sunnah kifayah harus orang yang disebut sebagai rasyid lah, di situ dikatakan. Rasyid itu orang yang memang memenuhi syarat-syarat untuk bisa berkorban dengan sendirinya. Jadi itu bisa saja. Hanya mungkin kami tambah, bagaimana dengan korban patungan? Mungkin begitu, seolah-olah ada orang kalau korban patungan jelas tidak masuk dalam wilayah korban. Kalau ini bukan, ini beda. Karena apa? Terpenuhi korbannya satu orang hanya itu tadi. Bisa jadi diganti dengan kambing 7. Cuman katanya kalau kambing 7 kurang gede. Kambing 7 satu. Boleh dibagi satu keluarga. Setiap keluarga berkorban dengan kambing itu. Ada yang namanya patungan di sekolah-sekolah. Bagaimana? Muridnya adalah 100, patungan 10 ribuan, akhirnya menjadi berapa? 10 juta ya kan? Dapat 3 kambing, lumayan. Ini namanya korban apa? Korban-korbanan, karena bukan begitu korbannya, tapi tetap mendapatkan kesunahan sedekah dan berlatih untuk berkorban, nggak apa-apa. Karena itu anaknya orang kaya juga ada yang nyumbang di sekolahnya untuk korban, tapi di rumah juga korban. Jadi itu hanya untuk melatih saja. Paling tidak hari raya itu harus bersenang-senang. Jangan dilarang. Maknanya tidak sah itu bukan dilarang. Jadi patungan korban di sekolah itu tidak sah sebagai korban, tapi bukan dilarang, tetap jatuh sedekah yang diterima oleh Allah, tapi bukan korban. Silahkan adakan, tidak apa-apa. Karena kalau tidak sayang dong, karena sekolah itu paling tidak ya sekolah SMA yang muridnya 300 ya, kalau bisa korban 15 kambing kan lumayan. Untuk fakir miskin yang ada di kiri kanan itu, ya tidak apa-apa. Cuman jatuhnya kalau patungan begitu bukan korban, jatuh sedekah yang diterima. Baik, terima kasih atas jawabannya.